Ya. Anda tahu Al-Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Nah, itu. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan riba yang berlipat dan lipat ganda. Ini udah termasuk berlipat dan lipat gandakan. Utang 179 Kok miliar jadi 800? dari 800 miliar, Bos. Oh. Jadi walaupun itu berdasarkan putusan pengadilan, masih ada indikasi ada ribanya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Bandit Kota. Edisi pada malam hari ini adalah soal hutang piutang antara Yusuf Hamka atau biasa disebut Baba Alun dengan pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana Bandit Kota mengulas dengan cara berpikirnya para bandit? Silakan, teman-teman. Memang menariknya itu ternyata setelah kita kita cari-cari data dan lain-lain, rupanya hutangnya itu sebetulnya tidak sebombastis itu. 179 miliar awalnya. Terus kemudian kenapa ditagihkan 800 miliar? Ya ini logika pengusaha lah, nggak mungkin naruh duit atau tertahan, pasti ada lebih. Nah, dan memang ini diuntungkan Pak Yusuf Hamka ini dengan salah satu keputusan MA yang ada denda 2% gitu. Sehingga hitungannya ya luar biasa. Jadi dari pokok, beranak, bercucu dan segala macam kan gitu kan. Dan sudah melebihi ibunya. Melebihi 2% itu per bulan. Per bulan. Putusan tahun berapa? Berarti setahun 2015. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, setahun 24%. Itu loh. Dan itu ya kalau bicara pengusaha, kalau kita pengusaha ya, kalau kita bicara bandit ya oke-oke aja kan gitu. Cuman yang kita lihat ini kan uang bukan hanya uang negara, ini kan uang dari pajak rakyat juga. Ya, masanya di situ ketika Baba Alun memaksakan, seolah-olah Baba Alun ini ya kan tidak mau berkompromi, padahal di situ ada uang rakyat, ya kan, di situ ada gedung anak sekolah, ya kan, ada gaji guru, ya kan. Itu sebenarnya karena bagaimana dari 179 menjadi 800, ya kan, walaupun itu secara hukum dibenarkan, ya kan, karena itu sudah putusan pengadilan, sudah inkrah, ya kan. Nah pertanyaannya, kira-kira Baba Alun ini perlu debt collector nggak ya untuk nagih ke pemerintah ini? Harusnya perlu itu. Kakak bisa kan jadi debt collector Baba Alun? Bagaimana kalau pengalaman dari debt collector itu kalau nagih begitu aja? Nongkrongin rumah Buminku lah. Jadi ini sekarang yang menjadi masalah bukan itu. Posisi 2000 terjadinya krisis moneter itu 98. Ya, 98 krisis moneter. Itu kan dalam posisi negara dalam keadaan kolaps. Ya. Negara dalam keadaan kolaps. Negara itu kan bukan presidennya, bukan menterinya, tapi itu artinya seluruh rakyat menanggung beban bahwa negara dalam keadaan miskin kan ya. Artinya uang yang dia depositokan itu ke perbankan, banknya juga kolaps. Ini kan post major namanya. Post major itu kan dilindungi oleh undang-undang situasi negara yang kacau balau dalam keadaan kolaps, sehingga kalaupun ada uang-uang deposito perusahaan, dan bukan hanya beliau sendiri, kan banyak perusahaan-perusahaan lain yang kolaps 98 itu bukan hanya di Indonesia, di dunia waktu itu, sehingga tidak bisa kita terima ketika uang rakyat, ini kan uang rakyat, uang rakyat yang akan membayar hutang kepada salah satu pengusaha dari sekian ratus atau ribu pengusaha yang kolaps waktu itu. Tapi yang menarik begini Ustaz, ini jangan-jangan bukan hanya pengusaha ini nih. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. BLB yang lain. BLB itu. Ya ini kita ini kan perlu juga dibongkar. Jangan sampai fokus dulu ke sini. Oke, iya. Tapi gini, ini jangan sampai juga begitu nanti pemerintah menyelesaikan ini, timbul lagi nanti pengusaha lain akan tagih juga ke pemerintah. Bukan, atau sudah diselesaikan, cuman kita nggak tahu. Bisa juga. Ya kan? Jadi udah rapi nih di bawah nih. Udahlah, kalau sekian aja hitungannya kan bisa saja. Atau jangan-jangan belum dibayar karena kalau harus dibayar berapa yang kembali itu belum clear. Cashbacknya. Tapi begini, saya ingin tanya nih ke kawan-kawan. Awal utang itu siapa yang deposit?
Bapak Alun atau Bapak Yusuf Hamka ini atau siapa? Ya kalau versinya Bapak Alun itu uangnya yang didepositokan di Bank Yama. Yama. Bank Yama Bank Yamanya dilikuidasi. Ada bantuan lah BLBI kan kira-kira gitu loh. Likuidasi, maka kemudian bank-bank yang kena likuidasi ini hutang piutangnya ditangani oleh pemerintah. Nah, depositonya CMNP kalau nggak salah ya, itu sekitar 179 miliar itu kemudian di take over oleh pemerintah. Ya kan, berdasarkan putusan pengadilan, ya kan, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk membayar ke Bapak Yusuf Hamka atau Bapak Alun. Bapak Yusuf Hamka dalam ini pribadi dia atau CMNP? Perusahaan dong. Iya kan perusahaannya CMNP ya. Bukan soal itunya. Yang sekarang itu, yang paling penting itu, kan ini sudah ada putusan pengadilan, sudah inkrah. Sebagai negara hukum kan kita harus hormati ini. Ya kan? Itu, betul. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian hutang piutang ini mencuat ke permukaan sesudah dari 2015 tahun. 25 tahun. Sesudah 25 tahun. Kan biasa kita ini. Misalnya kita mau nagih urusan pekerjaan aja kalau nggak ada bisik-bisik kan ini kan ya kan ada inilah ongkos satpam, ongkos supir ya kan, ongkos parkir gitu. Nah, asuransi aja dari fund kok. Nah, itulah maksudnya. Apakah karena itu ya kan sehingga pemerintah tidak mau bayar ataukah ada faktor lain? Kalau memang karena itu, apakah perlu Bapak Alun ini sewa debt collector? Ya kan kayak gitu. Itu kalau butuh sewa debt collector ya bandit kota banyak orangnya. Saya kira bukan itu yang jadi pertanyaan. Kenapa hanya Bapak Alun ini yang case-nya masuk ke pengadilan? Padahal kita tahu korban 98 itu pasti ratusan bahkan ribuan pengusaha-pengusaha termasuk BLBI itu kan kita tahu bagaimana gurita BLBI itu kan itu. Kenapa Bapak Alun sendiri ya dalam tanda petik ya, saya sampai hari ini belum tahu informasi apakah ada pengusaha lain semisal Bapak Alun ini yang tidak dibayar oleh pemerintah kan itu. Nah, kenapa hanya beliau? Nah, sementara kita tahu pasti banyak proyek-proyek yang mandek, kemudian deposito yang di berapa puluh bank itu, kenapa yang tercuap ini hanya Bapak Alun? Pertanyaan. Kalau saya begini kan seperti tadi, enggak begini Ustaz. Jadi kalau saya ini, yang tadi kan saya tanya ke teman-teman bahwa itu perusahaan. Ini kan kita tahu ya, rumor yang beredar sekarang. Kenapa pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan tidak mau atau belum mau bayar? Karena ini kan berkaitan dengan awal ini utang piutang. Nah, itu kan dari CMNP yang mana pemiliknya sama dengan pemiliknya dari Bank Yama. Nah, kan itulah yang jadi alasan. Nah, ditambah lagi loh, kok tagihnya sampai membengkak itu yang tadi yang kita bilang. Kita sendiri aja dengar dari bunga 24% per tahun. Per tahun itu sama aja kita kayak pinjam ke rentenir, Bos, bukan ke bank. Lah kan begini sebenarnya ya kan, soal di ranah misalnya relasi atau hubungan antara Bank Yama dengan CNNP dan misalnya berapa yang harus dibayar pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka itu kan sudah ada putusan pengadilannya. Ya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah sampai sekian tahun tidak mau membayar, ya kan? Ini kan dalam tanda kutip ya, masih perlu di ini. Ya, biasanya ya kan urusan tagih menagih ya kan. Ini kan selalu ada di balik inilah kan. Ya artinya untuk memuluskan itu ya kan harus ada ini ada itu ataukah seperti itu, dan Bapak Yusuf Hamka ini tidak mau berbagi. Nah ya kan, karena ini terindikasi misalnya bertentangan dengan prinsip-prinsipnya dia, ataukah memang misalnya karena Bapak Yusuf Hamka ini serakah mau ambil semua itu induk anak sama cicit-cicitnya ini. Itu tadi. Kira-kira kali ini. Makanya saya bilang, saya kan ya memang karena beranjak dari ormas Islam, saya kembalikan lagi. Jadi pemerintah ini tidak akan mungkin, itu kan sudah putusan
putusan hukum ya, yang Ya, inkrah. Yang inkrah, ya betul. Apa alasan pemerintah tidak membayar itu? Saya kembali mengungkap istilahnya tahu sama tahu, TST lah kalau dunia bandit itu. Mahkamah Agung memutuskan 2% per bulan. Deposito sampai hari ini, kecuali pas saat moneter ya 98, itu tidak ada melebihi dari 18% atau 15% Per tahun. deposito per bulan. Per bulan, Ya, per tahun. Per tahun. Ini putusan Mahkamah Agung ini 24% per tahun. Iya. Yang harus dibayarkan 25 tahun. Utang 179 miliar. Menjadi kalau hitung-hitungannya, kalau bunga berbunga, hitungan Mahkamah Agung itu sekitar 1,2 triliun. Ya, Kalau dikali 7 kali, 700%. 700%. Nah, karena hitungannya selama 25 tahun itu, hitungannya itu sekitar 300 bulan. 300 Nah, bulan. 300 bulan kali 2%, 600%. Nah, jadi ini mungkin pemerintah melihat ini ya, macam kata Pak Suawi tadi, ini ada dugaan kong kali kong kan itu, kok besar kali bunganya. Sementara ada kemungkinan berbagi tidak. Walaupun kita tahu Bapak Alun ini ya pemurah memang. Ya. Banyak Oh, kalau sedekah, kita lihat kepakai berapa Tapi yang menarik begini, Ustaz. Tapi saya Ini kan nilai lebih gitu Hmm. kan. Kalau ya, kita karena negara kita membolehkan itulah, ya kan. Cuman kan Pak Yusuf Hamka juga kan dikenal sebagai orang yang Agamis lah, dermawan gitu kan. Apalagi beliau itu kan anak angkatnya Buya, Angka, gitu kan. ya. Kan juga harus paham juga bahwa 800 atau yang ditagihkan itu kan bukan daun. Ya, Itu uang gitu loh. Dan itu Uang dan itu dari uang rakyat lagi. Dan Ya, uangnya ya. ini karena negara, itu kan uangnya Ya rakyat. kan Kita kalau semua punya kita uang. ini kan nggak sebanding lah dengan apa dermawannya dia gitu loh kan. Terus kemudian kalau memang ia tetap tagih ini maksudnya dari sisi sudut pandang Islam saja nih, itu dengan nilai lebih itu kan tetap saja riba. Iya, makanya saya bilang kalau beliau tidak ada niat, misalnya mengeluarkan, karena kan kata Allah itu khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan zakat dari hartamu untuk apa? Membersihkan. Kalau dia tidak ada niat untuk membersihkan ini kembali ke surah Al-Imran 130. Ya. Anda tahu Al-Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Nah, itu. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan riba yang berlipat dan dilipat ganda. Ini udah termasuk berlipat dan dilipat gandakan. Utang 179 miliar Jadi dari 800 miliar, Bos. Jadi walaupun itu berdasarkan putusan pengadilan, masih ada indikasi ada ribanya lah ya. Ya ada riba, tapi caranya mungkin kalau untuk membersihkan khuz min amwalihim itu tadi. Bersihkan harta kamu itu dengan membayar zakat. Oke. Berarti gini Gus. Jadi kalau Alung ini saya yakin kalau ada niat dia untuk berimpak, berzakat dari harta yang 800 miliar ini ya termasuk ke ormas-ormas Islam ya bandit-bandit. Nah itu tadi Ustaz begini. Gus, kembali lagi Gus. Kan tadi kan sempat Gus Sawi kan bilang bagaimana kalau ini pakai kolektor. Nah, kalau cara kolektor itu ambil jalan tengah. Ya saya juga. Artinya gini, jadi kayak ambil jalan tengah. Tidak mungkin dari 170. Ini orang kan berpikir dari 179 itu sudah berapa kali lipat sampai 800. Biasanya kalau pakai yang namanya kolektor dipakai, dia akan begini, dia akan cari 12. Udahlah. Ini mampunya bayar berapa? Ini minta di udahlah Pak, terima yang segini. Itu biasanya kolektor. Biarpun kolektor itu dari pihak dari Bapak Alung. Kan ini mencari solusi untuk dibayar. Cari solusi. Biasanya dia akan datang sini. Ya udah. Ini begini, ini kemampuan bayarnya sekian. Saya kira ini kalau mau dipaksa. Seperti kalau tadi bicara tentang kolektor. Pertanyaannya kan begini, begitu diambil titik tengah ya kan, sudahlah negara mampunya bayar sekian. Tapi jangan juga sampai kemudian ya kan, yang mau mengeluarkan itu ada nego-nego juga. Ya kan? Cara-cara biasa lah. Cara-cara biasa. Ya, jangan sampai gitu loh. Ini menurut saya ini kan putusan inkrah Mahkamah Agung. Negara wajib melaksanakan perintah. Walaupun itu perdata sifatnya, tapi sudah inkrah. Sekarang masalahnya bukan di situ. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya pemerintah Sri Mulyani sampai hari ini mau tidak mengeluarkan. Kalau pemerintah juga neko-neko minta misalnya kita dugaan
Cawi tadi minta komisi, ini salah secara negara. Kan gini, Iya. sabar Ustaz, kalau pemerintah kalau ditanya begitu, Tapi kalau Sri Mulyani ini mau bayar, tapi bayar di pokok 179. ya nggak bisa, perintah harus bayar itu. Masalahnya Nah. sekarang Bapak Alun ini, kalaupun mau berimpak, bersedekah dari harta itu, membersihkan hartanya, jangan ke negara lagi. Ngapain dia nyogok-nyogok, maaf dalam tanda petik ya? Iya. Pakai dok kolektor, kasih komisi dulu misalnya. Bukannya tadi kan itu Nah, umpama. saya sebagai ketua pernah mendukung Kopi Jogja 40 OKP kita yang mendukung Pak Ya. Jokowi, mungkin melalui forum ini ya Pak Jokowi silakan aja, perintahkan bayar karena itu hak dan itu inkrah. Kalau Kembali tidak lagi. dilaksanakan itu melanggar undang-undang. Kembali lagi seperti kan Ustadz ini mengetahui banyak tentang agama dari dalil-dalilnya. Coba tanya kembali, apakah dari 179 menjadi 800 itu tidak termasuk dalam kelompok riba? Iya. Terlepas daripada ini putusan pemerintah. Iya, makanya saya bacakan itu. tadi Al Imran 130 bisa buka dasarnya. Makanya sekarang bank itu Saudi Arabia juga tahun 2001 sudah membolehkan bank itu tidak riba. Kenapa? Karena persennya itu sekarang kita tahu lah. Bank sekarang seperti KUR misalnya itu setahun cuma 6%. Iya. Artinya tidak melanggar kepada Al Imran 130. Yang dilarang itu yang mengharamkan riba itu bank ketika apa mutu apa. Ada apa mutu apa misalnya begini, bunga ke bunga. Bunga ke bunga. Maka tadi kalau Bapak Halung 1,2 triliun itu 700%, bunga ke bunga. Bunga ke bunga. Jadi pokok tambah bunga dihitung menjadi 700%. Lipat belipat itu. Tapi kalau dia ambil yang 600% itu 2%. Dalam hitungan perbankan, kalau kredit umum oke, mungkin 24%. Kan itu. Nah, ini oke-oke aja, tapi untuk menghilangkan subhatnya, kita kembali kepada husmin amwalihim. Bersihkan hartamu dengan keluarkan itu. Nah, Tapi jangan ke negara lagi, jangan ke ya, pemerintah. jadi ada begini yang harus menjadi titik krusialnya itu bahwa sebagai warga negara Bapak Yusuf Hamka itu dia berdiri pada putusan pengadilan. Ya. Dan sebagai negara yang baik, kita juga harus berdiri pada titik itu. Titik itu. Ya kan? Walaupun negaranya sekarang sebenarnya lagi kolab, ya lagi nggak punya Ya duit. kan nggak gitu. Mana Tapi mau bisa penyelenggaraan? bangun tol, bangun. Enggak, Pak, Nah, persiapan ya, pemilu nggak tahu aja lah udah kalau nggak soal karuan terus. Atau yang kedua, pilihannya pemerintah kalau memang berkeberatan dengan itu, ya pemerintah harus ajukan PK. Peninjauan Ya, kembali ya, atas putusan itu. Ya, yang gitu. sampai 2% dari MK itu. Ya, MK itu. ya Yang artinya akan bahwa itu. pemerintah mampu membayar itu, ya dibayarkan dulu. Bahwa pemerintah berkeberatan, ya itu harus dibarengi dengan langkah hukum melakukan PK. Ya, sekarang PK itu keputusan 2015, Bos. Perdata itu ada hitung-hitungan untuk PK itu punya waktu, punya limit. Jadi itu tidak memungkinkan lagi. Sekarang intinya kita kalau memang ini Pak Yusuf Hamka punya ya selama ini kita tahu dia dermawan. Ya, dan kita sebagainya. dengan mereka beliau itu Saya kira dermawan. dia harus punya niat di hati, ya kan? Kalau ini keluar dia ya keluarkanlah untuk membersihkan hartanya ini. Mungkin karena beliau kan sebagai ya dia diislamkan oleh tokoh besar bangsa ini Ya. yang qanaah kita tahu Pak Hamka mungkin barangkali dugaan saya di hatinya belum ada niat untuk mengimpakkan itu kan itu. Ya. Sampai hari ini mungkin masih ya tidak untuk bandit-bandit lah misalnya untuk paket miskin doa apa. Ya, kita kan bandit sadar, Pak. Bandit sadar ya kalau Ya kan kita kan disuruh. begini. Jadi kan ada dua hal. Ada dua hal itu begini. Pada umumnya atau biasanya ya kan, yang sehingga kita menduga, ini, sekali lagi menduga bahwa kenapa ini misalnya menjadi tarik-menarik soal utang piutang itu, jangan-jangan ada pembicaraan yang tidak terpublish, ada permintaan-permintaan yang tidak diakomodir, Ya. ya kan? Itu tanda kutipnya ya. Nah, atas permintaan-permintaan yang tidak diakomodir itu, pada titik itu benar Pak Yusuf Hamka. Karena kalau dia mengikuti itu, ya kan, itu nanti nuansanya akan menjadi gratifikasi, Iya. ya kan betul. itu. Tapi memang yang disampaikan oleh Ustadz Yani tadi ada benarnya. Kalau misalnya itu betul-betul dicairkan melampaui pokoknya, ya kan? Dia harus bersih. Ya ini sebagai umat Islam yang baik, yang memang harus mengambil posisi bagaimana seharusnya terhadap kelebihan itu.
Nah, apakah itu akan kembali ke negara? Kalau kembali ke negara dalam status bagaimana? Ya idealnya itu kembali ke umat, kembali ke rakyat. Ya kan, apakah itu melalui organisasi-organisasi keagamaan ataupun organisasi-organisasi sosial yang ada. Nah, dalam rangka itu ya kan misalnya ya menurut saya ya dalam tanda kutip ya bila dipandang perlu ya Pak Yusuf Hamka panggil anak-anak muda ya teman-teman untuk jadi juru tagih. Untuk jadi juru tagih. Saya kira bukan juru tagih sih Pak. Bukan juru tagih, Saya kira penguatan terhadap. Kita harus tahu negara ini negara hukum. Kita tahu undang-undang salah satu presiden itu bisa diimpeach ketika dia tidak melaksanakan hukum dan undang-undang. Putusan Mahkamah Agung itu ingkrah. Seperti Bung Awi bilang, kalau memang pemerintah tidak terima dia buat PK. Panjang, perdata biasa gitu PK, lanjut lagi 10 tahun. Tapi ini kan pemerintah tidak PK, artinya pemerintah menerima putusan Mahkamah Agung itu secara bulat. Sampai hari ini itu tidak dibayar. Oleh sebab itu kita ya sebagai aktivis, sebagai bandit ya bandit solehah lah kita bilang bandit soleh ini kita harus bisa buat gerakan mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung itu. Putusan ingkrah itu. Itu sepakat itu kalau itu kita. Tapi begini, ada satu lagi. Ini menarik. Ini maksudnya gini, ini yang harus kita pikirin juga menyeluruh. Apakah kasusnya ini akan membuka kotak Pandora? Bisa dibayangkan kalau ini yang kasus seperti Yusuf Hamka ini ada 1.000 orang. Ya kan? Itu berapa ratus triliun, Pak? Iya, benar. BLBI. BLBI itu. Nah, itu. Dan hutang-hutang yang lain. Pemirsa, secara ringkas terkait dengan hutang piutang antara Bapak Yusuf Hamka dengan pemerintah Indonesia, ada 2 solusi. Pertama, pemerintah harus mematuhi putusan Mahkamah Agung, dalam hal ini harus membayar secara penuh ke Bapak Yusuf Hamka tanpa ada proses negosiasi bawah meja. Dan tentu kalau pemerintah berkeberatan dengan itu, pemerintah harus mengajukan peninjauan kembali atas putusan itu. Karena ini negara hukum. Yang kedua, kalau pemerintah membayar hutangnya ke Bapak Alun atau Bapak Yusuf Hamka melebihi syariat Islam, menurut pendapat Bandit Tobat, maka harus disesuaikan dengan syariat dan itu harus disalurkan ke tempat-tempat atau orang-orang yang berhak. Sekian, sampai ketemu pada tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.